Ibu Saudara. Puji Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri keadaan yang baik. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur buat kebaikannya, buat kemurahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Kami datang bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. 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 Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau nikmati kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya.
segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari nyanyikan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, nikmati kehadirannya, nikmati hadiratnya. Oh haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan.
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami semua pagi hari ini, sehingga kami belum merasakan kekuatan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Izinkan firman-Mu menjamah hati kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Hati kami terbuka kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dan kasih Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu undangan terbuka. Nah saudara, kalau saya berkata tentang doa dan berkat, kira-kira apa ya yang ada dalam pikiran saudara? Ketika kita berdoa, dan kita berpikir pasti Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita jarang berdoa atau tidak berdoa, kita bisa berpikir, wah doa kita seret, berkat kita seret, atau Tuhan tidak memberkati kita. Sehingga kita berpikir, doa adalah sarana untuk mencapai berkat Tuhan. Jika kita tidak berdoa, maka kita tidak mendapatkan berkat. Nah, ada juga pendapat yang lain berkata, doa adalah sarana kita mengucap syukur, ngobrol dengan Tuhan, baru setelah itu kita meminta berkat. Jadi fokus kita bukan langsung kepada berkat Tuhan. Ada banyak hal pendapat tentang doa dan berkat. Tetapi mari kita melihat konsep ini dari kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga. Dalam kitab ini dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, ayat ini datang kepada seorang yang bernama Yeremia ketika itu ada di dalam penjara. Dan di dalam kurungan dia tidak bisa berbuat apapun. Selama pengepungan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh kerajaan Babel di Yerusalem, di akhir daripada pemerintahan Raja Zedekia, waktu itu Tuhan berfirman kepada Yeremia. Saat itu Yeremia di dalam kondisi yang sangat sulit, penuh penderitaan dan penuh tekanan. Namun, yang menarik Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Di dalam terjemahan yang lain katakan, panggillah aku. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan kata kara. Nah, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan kata kara dan apa yang Tuhan maui kita lakukan melalui kara?
Cara yang pertama artinya adalah berseru dengan suara lantang untuk memanggil orang lain. Baik ketika akan meminta pertolongan, maupun ketika akan menyampaikan suatu pesan agar bisa diterima dan dimengerti dengan baik. Jadi, bagaimana kita bisa berseru kepada orang lain, sehingga orang lain itu mendengar, kemudian memberikan perhatian kepada kita, dan kemudian memanggil kita. Entah kemudian dia berhenti dan menoleh dan memberikan perhatian dan berkata, "Kenapa kamu manggil saya?" Di zaman sekarang ini, kalau ketika kita mau memanggil orang lain, walaupun orang lain itu ada di tempat yang jauh, sudah banyak alat bantu. Misalnya dengan mic yang saya pegang ini, saudara. Kita bisa menyampaikan atau memanggil orang lain dengan suara yang lebih keras. Bahkan di masa saat ini, teknologi berkembang lebih jauh lagi. Ketika kita mau bertemu dengan teman kita atau keluarga kita yang ada di tempat jauh, bahkan di luar negeri sekalipun, kita bisa bertemu by telepon atau dengan voice call untuk bertemu face to face. Tujuannya cuma satu, mereka bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dan kita bisa memberitahukan apa yang menjadi kerinduan kita kepada mereka. Demikian juga dengan Allah Bapa di surga kepada kita sebagai umat Tuhan. Allah itu memberikan undangan yang terbuka kepada kita untuk berseru dan memanggil Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau sehari sampai 5 kali, sampai 7 kali kita memanggil Tuhan, Tuhan akan disenangkan dan gak apa-apa. Justru Tuhan akan merasa disukakan ketika kita selalu berusaha menjumpai Tuhan melalui panggilan-panggilan kita dan doa-doa kita. Tuhan tidak pernah menolak, dalam tanda petik, kalau kita mengganggu Tuhan dengan panggilan-panggilan kita. Justru Tuhan itu disukakan dan disenangkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan masuk dalam hadirat Allah. Buktinya, ketika Yeremia ada di dalam penjara, Tuhan justru malah berkata, "Berserulah kepada aku atau panggillah aku." Kata kara yang kedua punya makna, yaitu memanggil sampai memberikan respon. Saudara, ketika kita bercakap-cakap, kemudian kita berlalu saja, itu bukan kara, saudara. Tapi yang dimaksud dengan kara adalah ketika kita sedang bercakap-cakap, kita menunggu jawaban dari orang yang kita ajak bicara, ataupun respon yang dia berikan kepada kita. Ya misalnya kita janjian ketemuan dengan seseorang. Nah ketika kita menyampaikan janjian ketemuan dengan seseorang, kita harus menunggu dia memberikan jawaban. Menunggu dia memberikan respon, kapan waktu kita bisa bertemu. Jadi memanggilnya adalah memanggil dengan tujuan sampai ada respon. Artinya dibutuhkan yang namanya waktu untuk menunggu jawaban. Ada kesabaran menunggu jawaban doa. Agar apa yang kita lakukan, tujuan kita bisa membuahkan hasil, yaitu ada respon yang diberikan. Demikian pula kita dengan Tuhan. Ketika Allah memberikan undangan terbuka kepada kita, maka Tuhan ingin kita itu memanggil Dia dan berseru kepada Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai kewajiban, bukan hanya sebagai tanggung jawab kalau kita harus berdoa. Bukan juga sebagai suatu kebiasaan yang harus dilestarikan. Bukan itu sebetulnya. Ketika Tuhan memberikan undangan dengan tangan terbuka kepada kita, maka Tuhan mengharapkan kita berseru, memanggil Tuhan, dan menantikan apa yang akan dikatakan Tuhan kepada kita. Bukan hanya seperti komandan upacara kepada inspektur upacara laporan siap gerak.
Mengapa ya Tuhan ingin kita memanggil Dia dan berseru kepada Dia? Ketika kita berseru kepada Tuhan dan memanggil Dia, maka Allah itu akan memberikan respon kepada kita. Dia tidak akan tinggal diam atau membiarkan kita tanpa kejelasan atau memberikan umatnya tanpa pengharapan. No, bukan itu. Kalau lebih jelasnya kita lihat dalam terjemahan lain dalam Yeremia 33 ayat ketiga, BMK mengatakan bahwa ketika engkau berseru, maka aku akan menyahut. Aku akan memberitahukan hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum engkau ketahui. Saudara, percayakah saudara ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menyahut? Apakah kita percaya Tuhan akan memberikan respon? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban doa? Nah, Allah itu memberikan janjinya melalui setiap firman-Nya. Seperti kepada Yeremia, ketika dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Bahkan bukan cuma itu, dikatakan tadi Allah akan memberikan atau menyampaikan hal-hal besar yang kita akan alami. Apa yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, jawaban doa Allah di luar cara pemahaman manusia. Jawaban doa Tuhan belum tentu sama dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Dan jawaban doa Tuhan waktunya belum tentu sama dengan yang kita inginkan, bahkan mungkin bisa jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Tapi percayalah saudara bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup setiap orang percaya menurut versi Tuhan, bukan menurut versi kita. Karena pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, dan keinginan kita pun juga terbatas. Sedangkan Allah kita tidak terbatas. Sehingga ketika Allah bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, pasti sesuai dengan waktu Tuhan. Itu sebabnya pagi ini jadikan setiap doa-doa kita itu sebagai respon undangan terbuka yang Tuhan kirimkan kepada kita setiap hari. Dan kita jawab setiap panggilan doa Tuhan. Maka kasih, sukacita, anugerah, dan berkat Allah yang tidak pernah kita pikirkan akan kita terima dalam hidup kita semua orang percaya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita meyakini dengan sepenuhnya, Tuhan memberikan satu undangan, berserulah kepadaku, panggillah aku. Ini undangan yang terbuka untuk kita semua orang percaya. Dan kita harus punya keyakinan ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Mau berulang kali sekalipun dalam tiap hari saudara terus berseru, Tuhan tidak pernah bosan, tapi Tuhan akan terus meresponi setiap panggilan dan seruan doa kita. Dan yang tidak kita pikirkan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat kita mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu, hadirat kudusmu, penuhi baitmu
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Haleluya. Huralara wasyakalara masyak. Syalalara masyakalara. Haleluya, berseru padamu Tuhan, ke tempat perteduhan kami. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Haleluya. Adakah di antara saudara pagi hari ini yang mau menjawab dan meresponi panggilan Tuhan, undangan Tuhan yang terbuka kepada setiap kita? Kalau engkau mau meresponi, boleh taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa untuk setiap saudara. Bapa Surgawi, lihatlah setiap mereka yang merindukan untuk menjumpai engkau tiap-tiap hari dalam hidup mereka. Meresponi undanganmu, meresponi panggilanmu untuk selalu hadir dan menjawab engkau. Selalu datang kepada engkau, menghadap engkau, mencari wajahmu dan berseru kepada engkau. Biarlah tiap-tiap hari dalam hidup mereka, kasih sukacita, anugerah dan berkat kau limpahkan melampaui akal budi dan pikiran kami. Pemahaman kami terbatas, tapi pemahaman yang kau berikan lebih daripada semuanya itu. Pagi ini, dalam nama Yesus, selamat setiap umatmu yang mendengarkan program pagi hari ini. Supaya firman-Mu bekerja dan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap mereka. Engkau meresponi setiap mereka. Berkat-Mu kau curahkan, kau limpahkan dalam setiap hidup mereka. Tiada satu pun yang terlewat karena kami percaya anugerah Tuhan tidak terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa seru kami dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.